Presiden Jokowi tiba di Roma, Italia untuk menghadiri KTT G20. Presiden Jokowi bersama rombongan tiba di Roma, Italia pada Jumat waktu setempat. Selama di Roma, kepala negara akan berpartisipasi pada KTT G20 yang akan digelar 30 hingga 31 November 2021. Indonesia juga akan menerima ketuaan presidensi G20 dari Italia. Indonesia akan menjadi ketua G20 yang akan dimulai 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022. Yang pertama adalah untuk berpartisipasi pada KTT G20 di Roma, Italia pada tanggal 30 sampai 31 Oktober 2021 dan di akhir KTT Indonesia akan menerima keketuaan presidensi G20 dari Italia. Keketuaan Indonesia ini akan dimulai 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022. Kegiatan G20 di bawah kepemimpinan Indonesia sudah akan dimulai bulan Desember ini. Ini merupakan sebuah kehormatan bagi kita, bagi Indonesia, dan sekaligus tanggung jawab yang besar yang harus kita jalankan dengan baik. Para pemimpin kemudian akan menuju ke Glasgow, Skotlandia untuk menghadiri KTT COP26. Dan KTT Pemimpin Dunia COP26 di Glasgow, Skotlandia pada tanggal 1 sampai 2 November 2021. Selain itu, saya akan melakukan berbagai pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin dunia. Konferensi tingkat tinggi negara G20 akhir pekan ini akan membahas sejumlah isu mengenai pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Namun KTT G20 kali ini tidak dihadiri oleh Rusia dan juga Cina. Para pemimpin negara G20 akan membahas berbagai isu mulai dari perubahan iklim dan membahas langkah lebih detail pada KTT Perubahan Iklim PBB. Berikutnya saya akan melanjutkan perjalanan ke Glasgow untuk menghadiri KTT Perubahan Iklim COP26 tanggal 1 sampai 2 November 2021. KTT ini akan dipimpin langsung oleh Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dan akan dihadiri sekitar 120 kepala negara dan kepala pemerintahan. Beberapa hari yang lalu, Perdana Menteri Boris Johnson juga telah menelpon saya guna membahas persiapan COP26 ini. Posisi Indonesia untuk isu perubahan iklim adalah sangat konsisten dan kita bekerja keras untuk memenuhi apa yang sudah kita komitmenkan. Kita tidak ingin ikut dalam retorika yang pada akhirnya tidak dapat kita jalankan. Untuk isu perubahan iklim, Indonesia memiliki peran yang sangat penting, peran yang sangat strategis, antara lain karena Indonesia adalah salah satu pemilik hutan tropis dan hutan mangrove terbesar di dunia. Sudah menjadi komitmen Indonesia untuk menjadi bagian solusi. Isu perubahan iklim harus terus diletakkan dalam kerangka pencapaian target SDGs sehingga hasilnya akan dapat berkelanjutan. Saya juga berencana untuk mengunjungi Pavilion Indonesia di mana Indonesia akan menunjukkan capaian dan peluang kerjasama penanganan perubahan iklim. Seperti di pertemuan G20, di pertemuan COP26 ini, saya juga akan lakukan sejumlah pertemuan bilateral. Selain itu, saya juga akan melakukan temu bisnis dengan pimpinan dunia bisnis dari Inggris yang merencanakan berinvestasi ke Indonesia. Dari Glasgow, saya akan berkunjung ke Persatuan Emirat Arab tanggal 3 sampai 4 November 2021. Ini adalah kunjungan bilateral pertama saya di masa pandemi. Saya akan pergunakan kunjungan ini untuk memperkuat kerjasama, terutama bidang perdagangan dan investasi. Akan terdapat pertemuan-pertemuan dengan bisnis yang akan saya hadiri dan hasilnya akan baik bagi ekonomi kita. Tentunya saya akan melakukan pertemuan dengan putra mahkota dan juga ruler of Dubai
Dan acara di Dubai akan saya akhiri dengan mengunjungi Dubai Expo, di mana kita memiliki pavilion Indonesia. Saya akan tiba di Indonesia tanggal 5 November pagi hari. Pada hari ini kami bertiga ingin menyampaikan beberapa informasi terkait dengan hasil pertemuan yang dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia pada KTT G20 hari pertama. Untuk acara G20-nya itu sendiri, Bapak Presiden telah menyampaikan statement di satu sesi, yaitu mengenai masalah ekonomi dan kesehatan menjadi pembicara pada acara side event dengan tema dukungan bagi UMKM dan bisnis milik perempuan untuk pemulihan yang lebih baik. Selain itu, Bapak Presiden juga melakukan pertemuan bilateral dengan 3 negara dan 1 dengan World Bank. Ada beberapa adjustment pertemuan bilateral karena memang waktu pertemuan ternyata harus disesuaikan dengan sesi pertama di mana Bapak Presiden menyampaikan statement nasional terkait dengan ekonomi dan kesehatan global. Jadi dari pertemuan itu para leaders membahas upaya bersama untuk keluar dari krisis, yaitu krisis kesehatan dan juga ekonomi akibat pandemi COVID-19. Dan dalam pernyataannya Bapak Presiden menekankan pentingnya penguatan arsitektur ketahanan global inklusif yang berpegang teguh pada prinsip solidaritas, keadilan, transparansi, dan kesetaraan. Presiden mengusulkan beberapa langkah, antara lain pertama, membuat mekanisme penggalangan sumber daya kesehatan global. Yang kedua, menyusun protokol kesehatan global untuk aktivitas lintas negara. Ketiga, mengoptimalkan peran G20 dalam upaya mengatasi kelangkaan dan kesenjangan vaksin, obat-obatan, dan alat kesehatan esensial. Selain penguatan ketahanan kesehatan global, Bapak Presiden juga menekankan pentingnya mempercepat pemulihan ekonomi global yang lebih kuat, lebih inklusif, dan berkelanjutan. Dan pada sesi ini terbentuk pandangan bersama di antara para leaders bahwa keadaan pandemi belum usai dan ekonomi dunia masih belum bangkit kembali. Kemudian para leaders juga menyampaikan pandangan perlunya melakukan vaksinasi 40% pada akhir 2021, 70% pada pertengahan 2022. Ini sebenarnya adalah global strategy yang diberikan oleh WHO yang didukung oleh para leaders dari G20. Kemudian yang lain adalah pentingnya menjadi terkait dengan pandemic preparedness. Hal lain yang banyak disinggung oleh para leaders adalah kerjasama erat antara Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan serta organisasi internasional seperti WHO, World Bank, IMF, dan organisasi lainnya, termasuk ketersediaan dana dalam hal menghadapi pandemi. Mungkin nanti Ibu Menteri Keuangan juga akan dapat menyampaikan lebih banyak informasi mengenai ini. Nah, sesi kegiatan lain terkait dengan G20 yaitu side event mengenai UMKM. Dalam pertemuan ini Bapak Presiden menjadi salah satu pembicara yang memang sengaja diundang. Ada 4 pembicara, Perdana Menteri Italia, kemudian Ratu Maxima, kemudian Kanselir Jerman, dan Bapak Presiden. Di dalam pertemuan tersebut, Bapak Presiden menggarisbawahi pentingnya UMKM bagi perekonomian nasional Indonesia dan peran perempuan di dalamnya. Memberdayakan UMKM dan perempuan adalah kebijakan sentral dalam percepatan pencapaian SDGs di Indonesia menurut Presiden. Dan di dalam penjelasannya, Bapak Presiden memberikan beberapa contoh kebijakan yang menunjukkan keberpihakan Presiden dan pemerintah untuk mengembangkan UMKM dan ultra mikro atau UMI, program kredit usaha rakyat KUR, dan juga program-program yang terkait dengan digitalisasi.